Gimana cara naikin revenue seorang individu? Konteksnya itu dia gajinya UMR. Nambahin skill set dan bikin kita irreplaceable ya. Jadi kalau kita irreplaceable tuh kita nggak mungkin digaji UMR. Kayak misal lu ada karyawan, lu nggak boleh kehilangan karyawan ini. Nggak mungkin dong gaji 4 juta gitu. Jadi lu harus cari tahu apa yang mungkin company-nya needs, kayak perusahaannya butuh. Terus lu ambil role itu buat diri lu irreplaceable. Jangan sampai kayak mau bos lu gantiin sama orang lain pun nggak bisa gitu. Harus sampai kayak gitu sih, fase kayak gitu. Jadi buat diri lu irreplaceable, tambahin skill setnya sampai mentok, sampai bos lu itu nggak tahu selain lu siapa lagi yang bisa kerjain gitu. Jadi gaji lu pasti naik setelah itu. Jadi be irreplaceable. Be irreplaceable. Tapi itu Kan banyak caranya banyak irreplaceable. ya. Tapi itu susah dong, harus kerja keras. Nah, menurut lu tentang work life balance gimana tuh? Kan orang kalau mau jadi irreplaceable, mereka harus kerja rodi, harus pagi siang malam kerja. Iya. Menurut gue kayak gini ya. Kalau lu pengen punya karir yang kayak extraordinary, yang kayak lu gila banget lompatnya, work life balance itu nggak bisa gitu. Buat orang-orang yang kayak gitu ya. Buat entrepreneurs yang pengen achieve-nya tuh high gitu. Tapi buat orang yang pengen slow life, yang pengen ya segini cukup lah gitu. Yang ada kata cukupnya ya, baru work life balance ini sih. Jadi tergantung work life balance itu tergantung siapa, buat siapa. Jadi Tapi gue menurut kurang lu- setuju work life balance itu kalau lu pengen achieve tinggi banget, terus lu pengen, misal nih lu pengen kali 10 dari apa yang lu punya sekarang. Misal ya kita pakai parameternya duit dulu aja ya. Misal lu sekarang pengen punya 1M, lu pengen jadiin 10M. Lu harus kerja keras banget. Ya nggak bisa dong lu work life balance, nggak bisa dong. Lu nggak bisa gini, kalau mental itu jadi prioritas lu, ya karir lu bakal ketinggal gitu. Menurut gua kayak gitu. Kalau lu pribadi pas itu, jadi lu kerja rodi juga dong, pagi siang malam lu non-stop kerjanya. Tapi gua nggak pikirin. Kayak nggak pikirin? gua nggak mikirin kayak anjir gua kerja rodi, gua nggak mikirin sih. Oh, enggak ya? Enggak. Oh. Nah, coba dong spill gimana cara gimana life hack lu bisa unlock mental itu biar lu bisa kerja pagi siang malam. Mungkin kerjain apa yang lu suka ya. Jadi kalau lu kerjain sesuatu yang lu nggak suka, pasti lu pikirin kayak, gue udah kerja 2 jam, gue udah kerja 3 jam. Tapi kalau lu kerjain apa yang lu suka, pasti lu nggak mikirin waktunya sih. Bahkan lu jadi ngerasa lu kekurangan waktu gitu. Jadi buat life hacknya, biar lu kerja nggak usah mikirin waktu, ya kerjain sesuatu yang lu suka aja. Yang kayak, kalau lu kerjain ini lu nggak perlu dibayar gitu, apa gitu. I see. Kan lu itu kan salah satu contoh anak muda yang kerja keras dari 0 sampai puluhan M. Nah, menurut lu dari society saat ini, masyarakat saat ini, apa permasalahan anak muda di Indonesia? Doom scrolling gue bilangnya. Doom scrolling apa tuh? Orang tuh nge-scroll social media terlalu banyak sekarang. Oh, Bahkan termasuk gue. Jadi attention span orang itu, lu tau gue goldfish itu attention span-nya kan 8 detik. Kita itu lebih, by average ya, kita tuh lebih bawah dari itu. Jadi kayak Berapa attention tuh? span 6 detik atau 7 ya, gue 6 detik? lupa. Exact ya. Pokoknya lebih rendah dari ikan sekarang. Kayak ada deh research-nya deh, lu bisa cari tahu. Menurut gue problemnya di Gen Z sekarang itu, Gen Z itu resource-nya paling banyak, opportunity-nya paling banyak, semuanya yang paling bagus, tapi mereka nggak bisa fokus sekarang. Gara-gara social media, gara-gara lu scroll TikTok gitu. Attention span lu rusak, lu jadi nggak bisa fokus, jadi nggak bisa kerja, lu nggak bisa bentuk karir gitu. Jadi menurut gue sekarang problemnya itu ada di tingkat fokus lu kayak gimana. Jadi solusinya kayak gimana? Ya mungkin set time limit ya ke social media lu ya. Jadi maksimal TikTok sehari 15 menit gitu aja. Kayak lock screen gitu ya? Iya, harusnya setiap HP ada kan. Nah, ada yang nanya lagi juga nih, Sul. Apa tanggapan lu mengenai orang-orang yang punya sifat arogan? Kayak arogan misal disuruh apa gitu, dia nggak mau, maunya scroll TikTok, doom scrolling. Nah, apa tanggapan lu tentang orang kayak gitu? Arogannya itu bagus tau gak sih? Kayak at some level tuh bagus. Ego, arogan itu bagus at some level gitu. Tapi nggak bagusnya itu apa? Nggak bagusnya itu pas lu jadi nggak pengen terima feedback. Tapi buat ngedrive lu biar kerja, ego itu bagus gitu. Menurut gue ya. Jadi nggak ada salahnya punya ego, nggak ada salahnya ngerasa NPD dikit, nggak ada salahnya sih menurut gue ya. Kayak lu ngerasa diri lu superior tuh at some level ya itu nggak ada salahnya. Karena lu jadi lebih semangat, lu drive lu buat kerja semakin tinggi dan sebagainya. Tapi itu jadi masalah ketika lu jadi ngerendahin orang di publik, lu jadi terlalu keras kepala, terlalu batu, nggak mau dibentuk dan sebagainya gitu sih.